Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sempat bertemu dalam pertemuan yang kesekian kalinya. Dan adapun amanah dari dosen kita tentang untuk membawakan materi tentang bukti-bukti flat earth ditinjau dari air, baik itu air laut. Dan sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Adapun beberapa bukti-bukti flat earth ditinjau dari air. Yang pertama, fisika alami air adalah untuk menemukan dan mempertahankan volumenya. Maksudnya di sini, fisik alami air atau sifat yang dapat diamati dengan mata tentang air adalah dia mempertahankan volumenya atau kedatarannya. Jika bumi adalah bola raksasa yang miring, terhuyung-huyung dan terguncang-guncang, mulai melalui ruang tanpa batas, maka permukaan datar benar-benar tidak akan kita dapati di sini. Maksudnya ini, jika bumi ini bulat, maka air yang datar permukaannya tidak akan pernah kita temui karena dasar fisik alami air itu mempertahankan volumenya. Tetapi karena bumi sebenarnya adalah sebuah bidang datar yang panjang, sifat fisik fundamental dari cairan yang ditemukan dan tingkat yang tersisa ini konsisten dengan pengalaman dan akal sehat. Sebagaimana yang telah kita sering lihat sesuai dengan pengalaman kita sendiri, bahwa air itu selamanya akan memiliki permukaan yang datar. Jadi ini diambilkan sebagai landasan bahwa bumi itu datar. Jika bumi bulat, maka tidak akan pernah kita temui permukaan air yang datar. Bukti yang kedua, sungai-sungai mengalir ke permukaan laut menemukan jalan termudah, utara, selatan, timur, barat, dan semua arah perantara lainnya di atas bumi pada saat yang bersamaan. Jika bumi benar-benar bola yang berputar, maka banyak dari sungai-sungai ini akan mengalir tanpa hambatan ke atas. Misalnya, Mississippi dalam 3000 milnya harus naik 11 mil sebelum mencapai Teluk Meksiko. Yang ketiga, satu bagian dari sungai Nil mengalir sejauh 1000 mil dengan jatuhnya hanya 1 kaki. Maksudnya sini bagian dari Kongo, Afrika Barat sesuai dengan kecenderungan dan gerakan bola bumi. Kadang-kadang akan berjalan menanjak dan kadang-kadang turun. Ini juga akan menjadi kasus untuk Parana, Paraguay, dan sungai panjang lainnya. Yang keempat, jika bumi adalah bola 25.000 mil dalam keliling sebagai NASA dan klaim astronomi modern, trigonometri bola menemukan permukaan sebuah air yang berdiri harus melengkung ke bawah dan mudah diukur 8 inci per mil dikalikan dengan kuadrat jarak. Ini berarti sepanjang 6 mil saluran air berdiri mungkin akan mencelup 6 kaki di kedua ujung dari panjang pusat. Setiap kali percobaan seperti itu telah dilakukan, bagaimanapun air berdiri telah terbukti sempurna. Surveyor, insinyur, dan arsitek tidak pernah diperlukan untuk faktor kelangsungan yang seharusnya bumi dan proyek-proyek mereka. Kanal dan rel kereta api, jembatan, dan terowongan misalnya selalu dipotong dan diletakkan secara horizontal, seringkali lebih dari ratusan mil. Jika bumi itu bulat, maka pembangunan rel kereta api akan tidak mungkin, karena dalam ratusan mil rel kereta api akan menimbulkan sebuah bentuk kelengkungan. Jika bumi itu bulat seperti bola, maka hal ini dijadikan dasar bagi penguat flat earth bahwa bumi itu datar, sehingga pembangunan rel kereta api dapat dijalankan. Yang keenam, terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah 100 mil panjang tanpa kunci yang membuat air menjadi kelanjutan tak terputus dari dua lautan.
Ketika dibangun, kelengkungan bumi seharusnya tidak diperhitungkan. Ini digali sepanjang garis datum horizontal 26 kaki di bawah permukaan laut, melewati beberapa danau dari satu laut ke laut yang lainnya, dengan garis datum yang merupakan air berjalan paralel sempurna atas 100 mil. Ketujuh, dan merupakan poin terakhir, Insinyur Winskler dipublikasikan di Earth Review mengenai kelengkungan bumi menyatakan, sebagai seorang insinyur selama bertahun-tahun berdiri, saya melihat bahwa tunjangan yang absurd ini hanya diizinkan di bangku sekolah. Insinyur tidak akan pernah bermimpi mengizinkan hal semacam ini. Saya telah memproyeksi bermil-mil jalan kereta api dan banyak lagi kanal dan uang saku, bahkan semua terpikir apalagi diizinkan. Jadi menurut Winskler, dia telah bertahun-tahun menjadi insinyur selama bertahun-tahun dan melihat tunjangan yang absurd bahwa mengenai kelengkungan bumi, dia telah memproyeksi bermil-mil jalan kereta api. Dan mengenai pemikiran kelengkungan bumi itu tidak akan pernah terpikirkan apalagi diizinkan untuk diajarkan. Mungkin itu tentang bukti-bukti flat earth dari segi air. Sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.